Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalik li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Allahumma adkhilhu 'alaina bil umni wal iman was salamati wal islam wajwari minasy syaitan wa ridwani minar rahman. Sadaqallahul azim wa sadaqallahur rasul. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan buat kita semua. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Kantong sehat-sehat? Alhamdulillah. Kalau kantong orang sehat tinggal minta sama yang punya. Kalau sumur udah kering itu tandanya udah mau turun hujan. Jadi kalau dompet udah kering berarti tandanya mau turun rezeki, insyaallah. Yang kami hormati Ketua DKM Masjidil Rahman Bapak Ustaz Wahyu serta jajaran staf pengurus Masjidil Rahman. Insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu bihuni hayati, semoga diberkahkan umurnya, dipanjangkan usianya, bisa membersamai kita insyaallah berjamaah di Masjid Rahman. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan buat kita. Nikmat yang begitu banyak yang kata Allah kalau kita mau menghitungnya la tuhsuha. Niscaya kita enggak akan sanggup. Maka karena begitu banyaknya nikmat yang Allah kasih buat kita, maka seringkali kita lupa. Kalau yang sedikit kan gampang kita ingat ya, baju cuma 5, merah, biru, hijau, kuning, coklat, gampang kita ngingetnya. Tapi kalau bajunya udah 50, merah, kuning, hijau, coklat, bingung kan? Nah, makanya karena begitu banyak nikmat dari Allah, kita lupa jadi. Maka kita belajar rasa syukur kita dari saudara-saudara kita di Palestina. Sampai dengan hari ini masih dalam tekanan penjajahan Zionis Israel. Rumah mereka berantakan.
sekolah mereka berantakan, kampung mereka berantakan, tapi imannya nggak pernah berantakan. Maka kita belajar syukur dari saudara-saudara kita di Palestina yang sampai hari ini bahkan masih tercatat sebagai salah satu negara yang masyarakatnya begitu dekat dengan Al-Quran. Quran kita mudah-mudahan dibaca setiap hari, insyaallah. Salawat dan salam semua terlimpah curah kedua sana kita baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salawat dan salam terlimpah curah pada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para salafus salih, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat, kelak dikenali oleh beliau, yang kemudian kita diberikan syafaat. Bagaimana biar Nabi kenal kita? Dari sekian banyak umatnya berderetan ngantri masuk surga, biar Nabi kenal kita, maka lakukan sunnah-sunnahnya. Jemaah hadirin rahimakumullah, insyaallah tidak dalam rangka menggurui, tapi dalam rangka tawasabil haq, tawasabil sabar, saling ingat-ingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita disuruh milih, kira-kira kita milih yang mana? Rendang daging apa tempe goreng? Bu, rendang daging apa tempe goreng, Bu? Rendang daging. Ntar kolesterol. Kalau kita disuruh milih es campur apa air putih? Kalau 50 tahun ke atas air putih, 50 tahun ke atas tempe goreng. Susu kurma ya. Rata-rata kita pasti milihnya es campur. Lagi-lagi kalau kita disuruh milih, ada orang baik yang pengen ngasih kita motor, tapi disuruh milih pengen Honda 70 apa motor NMAX? Apa? Pasti pengennya motor NMAX. Berapa juta abang tadi? 30 juta ya? Segitu dah kira-kira. Saya ngeliat duitnya belum pernah tuh 30 juta kayak gimana gitu. Pasti milihnya motor NMAX. Dan berikutnya masih disuruh milih, tiba-tiba ada orang kaya yang baik hati gitu, capek ngeliatin kita mondar-mandir ngontrak, ngangkatin kasur, ngangkatin lemari, tiba-tiba kita mau dikasih rumah karena dia tetangga kita, capek pusing dia ngeliat kita bolak-balik ngontrak, kita mau dikasih rumah tapi suruh milih, kira-kira kita milih yang mana? Rumah gedongan atau rumah petakan? Rumah kalau dikasih mah pasti rumah gedong. Beda kalau disuruh beli sendiri. Kita lihat kocek kita dulu, lihat tabungan kita dulu, lihat cash flow kita dulu. Kalau nggak cukup mah kita bilang sama istri kita, Umi nggak cukup nih duitnya, kita beli RSSSS aja ya. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Esnya udah banyak banget karena duitnya nggak cukup. Tapi kalau dikasih mah kita pasti milih rumah gedong. Orang dikasih doang ya Pak ya, tinggalnya pusing nyari ini siapa yang nyapu, siapa yang ngepel, siapa yang ngelapin kaca, 3 tingkat rumahnya bingung ya. Berikutnya jemaah, lagi-lagi kalau kita disuruh milih, tapi ini makanya nggak mungkin, ini andai kata, seandainya, umpamanya, kalau saja. Kalau kita disuruh milih, pengennya panjang umur apa pendek umur?
Pasti pengennya panjang umur. Dari kecil kita udah dicekokin panjang umurnya serta mulia. Maka survei membuktikan begitu orang ditanya pengen panjang umur atau pendek umur, jawabannya pasti rata-rata pengen panjang umur. Walaupun semakin panjang umur, semakin tua, semakin renta, banyak penyakitan. Diri jalan udah susah, makan dibatasin, tetap aja orang kalau ditanya pengennya panjang umur. Kenapa pengen panjang umur? Nah, paling tidak mudah-mudahan kita pengen amal kita bertambah. Yang terakhir, jemaah Allah, kalau kita disuruh milih, kira-kira kita pilih yang mana? Pengen panjang, tadi kan pengen panjang umur ya, Pak Haji. Pengen panjang umur, tapi sengsara selama di dunia, atau pendek umur tapi kaya raya bahagia? Nggak ada pilihan ketiga nih. Pilihannya cuma dua. Panjang umur tapi sengsara selama di dunia, atau pendek umur tapi kaya raya bahagia. Apa Bu? Pendek umur. Awas mau didengerin malaikat. Tapi yang mana Pak? Pengennya panjang umur tapi kaya raya bahagia. Tapi pilihannya enggak. Maka sampai di pertanyaan ini jawaban kita galau, karena tadi kita gampang banget milih yang rendang daripada tempe, kita gampang milih es campur daripada air putih, kita lebih milih NMAX daripada Honda 70, kita lebih milih rumah gedongan daripada rumah petakan. Begitu dihadapkan dengan dua pilihan ini kita bingung. Kenapa? Karena kita manusia bohong, manusia yang lemah, yang kata Allah Subhanahu wa taala udah ingetin kita, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini kampung tipu daya. Dan kita seringkali tertipu lagi, ketipu lagi. Bolak-balik kita ketipu sama dunia. Padahal dunia cuma tempat kita ngopi, mau makan gorengan doang. 60 tahun udah selesai. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bisa menempatkan dunia dalam genggaman kita, bukan dalam hati kita. Insyaallah. Jemaah Allah, maka di tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah ini, mudah-mudahan kita punya semangat yang sama untuk semangat hijrah lebih baik insyaallah. Sebagaimana tadi kita awali dengan subuh, maka siapapun yang datang dari rumah dengan berwudu sampai ke masjid, sampai ke majelis ilmu, maka setiap langkahnya diampuni dosa, setiap langkahnya ditinggikan derajat. Duduk kita di majelis ilmu diampuni dosa, diaminin malaikat. Mudah-mudahan siapapun yang punya hajat dikabul Allah SWT. Amin. Yang belum punya rumah cepat bisa beli rumah. Amin. Yang belum umroh bisa umroh. Amin. Yang punya utang bayar. Bayar dulu baru lunas aja. Bayar baru lunas. Ya. Jemaah Allah, maka kita awali tahun baru ini dengan mengevaluasi diri kita, bukan mengevaluasi orang lain. Yang namanya muhasabah itu mengevaluasi diri. Sekali lagi, bukan mengevaluasi orang lain. Apakah bacaan Quran kita udah bertambah? Apakah salat kita udah 5 waktu? Kalau udah 5 waktu, udah tepat waktu atau belum? Kalau udah tepat waktu, udah berjamaah atau belum, dan seterusnya. Maka momentum tahun baru Hijrah ini mudah-mudahan jadi momentum kita untuk bisa berubah lebih baik. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa
bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terus bertambah syukur kita. Jadi kata baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib seorang beriman itu. Kalau kita sering dengar bayi ajaib, paling badannya aja yang bongsor ya. Badannya gede gitu. Nggak mungkin bayi ajaib begitu lahir langsung ngobrol, langsung jalan, langsung nyanyi. Tapi ini jelas kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang ajaib. Siapa dia? Orang yang beriman. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar. Kenapa dibilang dia orang yang begitu ajaib? Karena ketika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Fakana khairul lah, dan itu baik buat dirinya. Wa in asabathu darra'u sabar, dan ketika dia mendapatkan kesusahan, dia mendapatkan kesulitan, dia sedang dalam kemiskinan, dia bersabar. Fakana khairul lah, dan itu juga baik buat dirinya. Maka inilah orang-orang yang ajaib kata baginda kita Nabi SAW, yaitu orang yang punya dua sifat, syukur dan sabar. Karena sejak lahir sampai kita meninggal pasti isinya cuma dua ya. Kalau nggak syukur, sabar. Syukur, sabar. Karena hidup kita pasti ada senang, ada susah, ada bahagia, ada sedih. Isinya cuma dua dan sikapnya juga cuma dua. Pasti sikapnya cuma syukur dan sabar. Jadi kira-kira sekali lagi kalau ditanya gampangan mana syukur sama sabar? Kata Pak Haji, gampangan syukur. Ibu, gampangan mana syukur sama sabar? Pak? Kalau sabar mah kita udah biasa ya. Sampai rumah tiba-tiba listrik disegel, tagihan sekolah anak belum bayar, mau ke rumah sakit BPJS mati, udah biasa kita mah sabar. Maka syukur temannya kesenangan, syukur temannya kemudahan, syukur temannya kekayaan, kayaknya mah gampangan syukur, kayaknya gampangan syukur. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Saba, wa qalilun min ibadiyas syakur? Ternyata kata Allah, sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal tadi kita udah ngebayangin kayaknya syukur lebih gampang. Karena dalam kenikmatan kita bisa bersyukur, dalam kemudahan kita bisa bersyukur, dalam kekayaan kita bisa bersyukur, gampang. Tapi kenapa ketika kata Allah qalilan min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Bahkan kata ulama, dari yang sedikit yang bersyukur itu, syukurnya juga sedikit. Jadi udah orangnya sedikit, syukurnya juga ternyata sedikit. Makanya mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Insyaallah. Jamaah rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan sedikit yang bersyukur, berarti ada satu yang salah barangkali dalam praktek syukur kita. Maka di antara praktek syukur itu, syukur adalah wujud dari keimanan. Maka sempurna keimanan itu dengan tiga aspek. Tasdiqu biqalbi, iqraru bil lisan, amalu bil arkan. Dibenarkan oleh hati kita,
diucapkan oleh lisan kita, dilakukan dengan amal perbuatan. Barangkali kita sering terpeleset dengan praktek yang ketiga, yaitu amalu bil arkan. Kita belum praktekin rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru sampai dalam hati, baru sampai lisan kita ngucapin alhamdulillah ya Allah. Teman-teman seumuran saya mah masih pada ngontrak. Saya doang ini punya rumah 2 tingkat. Alhamdulillah. Dia yakin itu rezeki dari Allah dibenarkan oleh hatinya. Dia yakin rezeki dari Allah diucapkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Enggak apa-apa teman-teman, saya tabungannya pada miliaran. Saya mah baru ratusan juta. Ratusan juta juga alhamdulillah ya. Baru sampai hati, baru sampai lisan diucapkan alhamdulillah. Dan kita sering gagal pada praktek yang ketiga, amalu bil arkan. Kita sering gagal dalam praktek syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nih Bu, kalau kita dikasih duit banyak, ratusan juta, puluhan juta, kira-kira kalau kita bawa ke mall 2 juta, enteng apa berat? Kurang lagi. Kalau kita punya duit ratusan juta, puluhan juta, kita bawa ke mall 2 juta, enteng apa berat? Enteng. 2 juta cuma jadi 4 baju, ibu-ibu ya. Gamis cuma jadi 4 baju, kata ibu-ibu. 2 juta buat apaan? Cuma 4 baju, 4 gamis. Kalau kita punya duit ratusan juta, puluhan juta, gampang nggak, enteng nggak kita bawa sekali makan ratusan ribu? Enteng. Sekali makan 500.000 ya Allah. Kita bisa 1 bulan 500.000. Enteng kita bawa ratusan ribu buat 1 kali makan. Maka yang menjadi sering kali kita terpeleset dan kita gagal untuk jadi hambanya yang sempurna yang bersyukur, amalu bil arkan. Ternyata kalau tadi kita enteng bawa duit jutaan rupiah ke mall, kita enteng ngabisin ratusan juta ke restoran. Pertanyaan berikutnya, kira-kira enteng apa berat nih Pak, Bu? Kita bawa selembar aja yang warna merah ke masjid. Berat nggak Pak? Selembar, tadi mah 2 juta, berapa lembar tuh? 20 ya Pak? 20 lembar. Selembar bawa yang merah ke masjid, berat nggak Pak? Wah berat. Mau ngambil, aduh susah banget. Bu, cariin tuh yang warna merah. Ibunya pura-pura nggak lihat, nggak ada Pak. Gak usah yang merah, yang biru kita bawa ke masjid, berat. Padahal cuma selembar ya Allah. Makanya favorit kita jamaah rahimakumullah dimanapun berada. Saya kalau pas lagi di rumah, lagi nggak ada aktivitas, kalau pada Jumat suka ikutan buka kenceleng Pak Haji. Isinya yang mana yang jadi favorit jamaah? Paling 1.000, 2.000, paling banter yang warna coklat, gocengan gitu. Nah ini praktek amalu bil arkan yang barangkali kita terpeleset, kurang bersyukur di situ. Kenapa kurang? Karena tadi kita gampang bawa 2 juta ke mall, kita enteng ngabisin ratusan juta di restoran, tapi kita berat bawa selembar yang merah atau yang biru ke masjid kita. Kita berat bawa yang merah yang biru ke panti-panti kita. Kita berat bawa yang merah yang biru ke tetangga-tetangga duafa kita. Berat. Kita tanya diri sendiri dah. Kira-kira berat apa enggak? Maka siapa yang berinfak tadi misalnya itu subuh ya, alhamdulillah kita juga menggerakkan subuh setiap hari kenceleng muter aja. Ternyata dengan kita muterin kenceleng 1 tahun belakangan ini jumlahnya lumayan besar. 1 pekan itu bisa 700.000. Kenapa? Karena kita termotivasi, kata baginda kita Nabi SAW, siapa yang berinfak di pagi hari
setiap hari, maka malaikat mendoakan. Yang satu malaikat mendoakan, ya Allah mudahkan, lapangkan rezekinya. Malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, siapa yang gak berinfak? Kebalikannya akhirnya. Siapa yang tidak bersih, maka sempitkan rezeki. Maka balik lagi, dan nggak apa-apa 1.000, 2.000 asal setiap hari. Adwa muha wa inqala. Amal yang sempurna, amal yang baik itu yang sedikit-sedikit tapi sering. Jadi bukannya Allah melihat orang-orang yang berinfaknya banyak, bukan. Insya Allah Allah melihat semua yang dilakukan hambanya, kecil maupun besar, ringan maupun berat, sedikit maupun banyak, semua tercatat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jamaah rahimakumullah, mari kita tingkatkan lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini, kata baginda kita Nabi SAW, menjadi ciri orang-orang yang beriman. Dan lagi-lagi kita barangkali tadi masih terpeleset di praktek yang ketiga, yaitu amal bil arkan. Kita sering masih kalah dengan urusan dunia kita. Kita banyak nabung di mall, kita banyak nabung di restoran, kita jarang nabung di masjid. Padahal pakaian kita bakal lusuh kita buang, makanan kita masuk ke dalam perut juga bakalan kita buang, tapi yang kita masukin ke kenceleng-kenceleng kita kekal abadi sampai ke yaumul qiyamah dan jadi pemberat amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Jemaah rahimakumullah, lalu yang kedua, ciri daripada orang-orang yang beriman adalah memiliki rasa sabar. Tadi barangkali sabar kita mau udah biasa. Tapi kalau kita mau lihat sabarnya baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barangkali kita juga udah sering dengar, kita sudah sering baca bagaimana Nabi dikatain penyihir, Nabi dibilang penyair, Nabi diludahin, Nabi dilempari kotoran. Bahkan satu waktu ketika Nabi sedang rukuk, ditaruhin di punggungnya isi dari perut onta. Sabar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jauh. Kita hanya bisa mencontoh yang kecil-kecil, walaupun tetap kita terus berupaya untuk mencontoh baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sikap sabarnya. Paling tidak kita sabar ketika dalam ibadah. Lagi enak-enak ngerjain, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak dikerjain tanggung, dikerjain banyak kepotong waktu. Sabar dalam ibadah. Baca koran, baca medsos. Berapa lama, Bu? Ibu mah enggak ya. Anak muda nih. Bisa sejam 2 jam scroll TikTok gitu. Tapi begitu dihadapin baca Quran, entar ngantuk ya, benar tadi. Ngantuk baru 5 menit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngantuk. Ini memang ujian ibadah. Kesabaran kita dalam beribadah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah rahimakumullah, sabar kita dalam kehidupan di antara wujud keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam memadukan sabar dan syukurnya dalam praktek kehidupan? Di antaranya tatkala Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau seorang yang maksum, engkau seorang yang diampuni dosa, engkau yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa ya Allah, kenapa ya Rasulullah, engkau sholat masih kayak begitu?
masih bengkak-bengkak, sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Apa kata baginda kita Nabi SAW? Afala akunu abdan syakur. Tidak bolehkah aku menjadi hambanya yang bersyukur? Kalau kita dijamin surga diampuni dosa, kira-kira gimana? Udah kita jalan-jalan aja ya. Kita shopping, kita main. Orang udah dijamin surga, diampuni dosa. Tapi enggak begitu baginda kita Nabi SAW praktek syukurnya. Bahkan bertambah ibadahnya. Maka di antara praktek syukur kita adalah bertambah ibadah kita. Kembali kita evaluasi diri kita masing-masing. Kalau 1445 kemarin kita masih jarang-jarang baca Quran, maka kita niatkan 1446 ini kita jadi sering baca Quran. Kalau kemarin masih selembar 2 lembar, mudah-mudahan tahun ini bisa 5 lembar, setengah juz. Kalau udah 5 lembar, mudah-mudahan tahun ini bisa 10 lembar, 1 juz. Maka 1 bulan kita bisa 1 kali khatam, atau setidaknya 3 bulan kita bisa 1 kali khatam. 1 huruf sama dengan 10 kebaikan, dikali berapa huruf dalam Al-Quran? Berapa Pak? Huruf. Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Hurufnya ada, kata Imam Syafi'i, ada 1 jutaan kurang lebih. Berarti kalau 1 juta dikali 10, kita punya tabungan 10 juta pahala kebaikan dari sekedar menghatamkan 1 kali baca Al-Quran. Amalan yang paling gampang yang bisa kita kumpulin adalah baca Al-Quran. Kembali kita evaluasi diri. Kalau kita kemarin salat, kita ulang lagi. Kalau kemarin salatnya udah 5 waktu, udah tepat waktu atau belum? Kalau udah tepat waktu, udah di masjid atau belum, dan seterusnya. Maka jamaah rahimakumullah, wujud syukur itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan dalam hidup. Maka mudah-mudahan 24 jam waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat kita, setidaknya kita bisa banyak alokasikan buat kebutuhan kita kelak di hari kemudian. Karena kita udah habis kerja 8 jam, kita udah habis kerja, kita sudah habis waktu sekolah 8 jam. Maka 5 menit setiap sholat kita dikali 5 cuma 25 menit dalam 1 jam, dalam 1 hari. Maka sisanya bisa kita baca Al-Quran, kita bisa hadir ke majelis ta'lim, dan seterusnya. Maka ini wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertambahnya ibadah kita, dengan bertambahnya kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jemaah rahimakumullah, di momentum tahun baru 1446 Hijriah ini, kembali kita menyemangati diri kita. Kita dekat lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Banyak anak-anak baru lahir udah meninggal. Ada remaja yang katanya usianya masih jauh dari kuburan, meninggal. Ada orang gak pakai sakit, meninggal. Maka kapan dipanggil Allah waktu-waktu kita itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin 7 hari, 1 minggu yang lalu, teman saya masih ngobrol gitu sore-sore. Tiba-tiba jam 3 pagi dikabarin kena stroke, pecah pembuluh darahnya. Alhamdulillah masih sehat, tapi itu tiba-tiba kemudian Allah kasih ujian.
sore masih ngobrol, jam 3 pagi masuk ICU. Bahkan kita juga sering menemukan sore masih ngobrol sama kita, malam udah nggak ada. Maka bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita siap ketika Allah panggil kita kapan aja. Dan ini yang berat jemaah. Kenapa kita masih sering takut mati? Karena kita merasa, alhamdulillah kalau kita merasa masih banyak dosa. Kalau kita mau mengevaluasi diri kita masing-masing, kapan kita mulai sholat? Kapan kita mulai baca Quran? Kapan kita mulai banyak melakukan kebaikan? Jangan-jangan umur kita di mata Allah Subhanahu wa taala baru 10 tahun, baru 5 tahun, atau mungkin ada yang baru 1 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita belum lagi bicara apakah salat-salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Apakah infak-infak kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Apakah bacaan Al-Qur'an kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Bahkan para ulama pernah mengatakan, seandainya satu saja sujudku diterima Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah keberuntungan yang besar buat satu sujud kita. Kata ulama, kalau ada yang diterima Allah, itu sudah keberuntungan besar buat kita. Berarti banyak barangkali di antara kita yang mungkin ibadah kita tertolak jemaah. Kenapa? Karena kembali kepada urusan hati kita. Dan ini perkara yang paling berat. Kalau sholat jamaah kita di masjid, misalnya nih, mohon maaf, ya kita bisa berlama-lama begitu, tapi begitu di rumah cepat, ekspres. Padahal bacaan suratul Fatihah kita, sholat sendirian sama berjamaah sama nggak? Sama, Mas. Cuma bedanya apa? Kalau lagi berjamaah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Dan seterusnya. Begitu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Enggak jelas baca apa. Diwasal semua. Maka ini diantara kita bisa sebenarnya mengecek apakah kira-kira ibadah kita sudah sempurna atau belum. Kita bisa tahu, kita bisa ngeh ketika kita sholat sama-sama, kita bisa sabar. Ketika sholat sendirian, kita sholat cepat. Begitu juga ketika baca Al-Quran. Ketika barangkali di masjid tadarusan Ramadan, kita bisa berlama-lama baca Al-Quran. Begitu di rumah, cepat-cepat, atau mungkin jarang-jarang. Begitu juga infak kita jamaah. Boleh jadi infak ratusan juta kita hangus karena kemudian terselip dalam hati kita sedikit perasaan ingin dipuji. Maka 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala kemudian contohkan buat kita. Ketika ada seorang yang mati syahid, pergi berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, tapi dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Nah, orang yang mati syahid jemaah harusnya masuk surga tanpa hisab, langsung masuk dalam surga. Tapi ini ternyata dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Ada seorang ustaz, seorang ulama yang kemudian menyebarkan agama Allah, juga dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam neraka.
Ada seorang yang dermawan, sering berbagi, ternyata juga dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kenapa jamaah rahimakumullah? Maka ini perkara hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, engkau bukan berperang karenaku, engkau bukan pergi berperang membela agamaku. Engkau hanya ingin disebut-sebut sebagai mujahid, sebagai pembela agamaku, dan engkau sudah dapatkan itu di dunia, maka surgaku bukan untukmu. Gagal gara-gara salah niat. Begitu juga tadi seorang alim, seorang ulama, seorang ustadz yang kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, engkau bukan ingin berharap ridhoku, engkau hanya ingin disebut-sebut sebagai seorang yang alim, engkau hanya ingin disebut-sebut sebagai seorang ustaz. Maka lagi-lagi ini perkara yang lebih berat daripada yang berbicara di sini, daripada yang mendengarkan. Ini perkara lebih berat yang berbicara daripada yang mendengarkan. Begitu juga kemudian tadi orang yang dermawan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya. Kata Allah, engkau bukan ingin membela agamaku, engkau bukan menyedekahkan hartamu untukku, tapi ingin disebut-sebut sebagai seorang yang dermawan. Hangus semuanya. Yang syahid gagal syahidnya, para ulama gagal ilmunya, dermawan gagal hartanya gara-gara perkara hati. Dan ini kerjaan siapa? Kerjaan setan. Maka jadikan setan itu musuh yang nyata buat kita. Setan itu kalau menggoda kita dari kanan, kiri, depan, belakang, dari segala penjuru. Setan menggoda kita dari segala penjuru. Bahkan setan menyelipkan keburukan-keburukan dalam aktivitas kebaikan. Ini yang kita sering terpeleset. Ini yang kita sering bilang ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Karena setan bisikin kita, lu mah ibadah lu yang paling benar. Ibadah tuh kayak gitu. Kita kan sering berantem gara-gara lutut dulu apa tangan dulu Pak Haji kalau ruku. Kalau ruku, kalau sujud. Kalau sujud tangan dulu apa lutut dulu? Yang mana Pak Haji? Yang penting jangan pala, susah kejedot kita. Ngangkat tangan di bahu apa di kuping? Di bahu apa di kuping? Yang penting mah jangan gini-gini. Jadi anak alay, sholat kayak anak alay. Anak zaman sekarang sholat begitu. Karena udah begitu dekat dengan gadget. Bentar ya, lagi 2 rakaat nih. Lagi 2 rakaat dia selfie. Terus yang benar kunut apa enggak kunut? Ya enggak sholat. Ini jemaah rahimakumullah yang kemudian setan sering bisikin kita, ibadah yang benar itu cuma ibadah umum. Itu salah tuh yang kayak gitu. Akhirnya kita berkata ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka ini lagi-lagi perkara hati jemaah rahimakumullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatu akan dikembalikan kepada niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya wasibuha aw imra'ati yamkihuha ila hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkannya, tapi ia tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah,
Ini perkara terberat dalam kehidupan kita, yaitu niat kita, hati kita ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah awali bahwa cara kita bersyukur yaitu dengan ibadah. Tapi ibadah kita ternyata masih digodain juga sama setan. Maka kita harus hati-hati dengan hati kita. Karena setan tidak pernah akan berhenti menggoda kita illa yaumil qiyamah, sampai dia punya teman masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia girang, ini yang gua godain, gua berhasil. Maka seorang ahli ibadah dicontohkan lagi kepada kita, jemaah rahimakumullah, yang kemudian lebih mudah digoda ketika dia sedang beribadah. Tapi yang satu ada seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas, maka setan lebih susah menggodanya. Setan sekali lagi lebih mudah menggoda orang yang beribadah, tapi setan sulit menggoda orang yang ikhlas. Bagaimana seorang ulama yang diceritakan ingin menebang sebuah pohon, karena pohon itu sering disembah orang, sering jadi togut, sering banyak orang minta sesuatu di pohon itu. Lalu dia datang, ini pohon bikin kemusyrikan, akan aku tebang. Di tengah jalan ketemu sama orang, mau ngapain lu, gitu kan bahasa gitu. Ini pohon bikin musyrik aja, gue pengen tebang. Oh, ntar dulu, akhirnya berantem. Begitu berantem, kalah ulama itu yang pengen nebang pohon. Terus begitu jatuh, diludahin, dia marah. Begitu hari kedua, ketemu lagi. Sampai kemudian akhirnya, nggak usah lu tebang nih pohon, mendingan biarin nih pohon. Gimana? Lupa ya Pak. Begitu hari berikutnya, begitu dia mau tebang ke pohon, dia kalah. Kemudian dia sadar bahwa niatnya dia ingin menebang pohon itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagal niatnya, begitu ketemu wujud orang itu ternyata syaitan yang kemudian menggoda dia setiap hari. Maka lagi-lagi jemaah Allah, perkara hati kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Allah, mudah-mudahan ada manfaat pada pertemuan hari ini. Sekali lagi momentum 1446 Hijriah ini mudah-mudahan jadi momentum kita untuk bisa lebih baik. Kita ajak keluarga kita bisa lebih baik. Kita ajak anak-anak kita bisa lebih baik, dan kita ajak tetangga-tetangga kita bisa lebih baik, dan mudah-mudahan menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan segala karunia-Nya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ibadah mesti kita lama-lama dilihat orang pada sendiri. Untuk Bapak Ibu jemaah yang mau tanya bagaimana syukur dan sahabat. Nambahin aja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan doa tadi,
punya refleksi tentang penyakit lupa. Rasanya mudah-mudahan Allah memberikan itu kepada kita. Dan tadi setan itu tidak akan berhenti menggoda kita sampai hebatnya setan itu lahir berkembang biak tapi tidak pernah mati gitu. Jadi kalau sampai harinya mulai Nabi Adam sampai itu setan banyak itu lahir berkembang biak tapi tidak pernah mati. Sementara kita lahir berkembang biak mati, lalu kemudian mati. Jadi yang saya maksudkan begini, suatu saat pada umur remaja misalnya, kita berinfak membangun masjid misalnya sekian puluh juta miliar, itu kan menjelang ajal datang setan. Jadi saya refleksikan gitu, hanya digoda itu mati gara-gara itu. Coba kalau kita lupa tentang apa yang segala sesuatu selesai urusannya. Tidak digoda oleh setan, tapi jadi amal baik kita. Maka kita berharap kita itu melupakan segala sesuatu kebaikan yang pernah kita berbuat. Nah, itu yang sulit itu. Kalau melupakan istri jangan gitu. Tapi lupakan segala sesuatu yang pernah kita buat, kita pernah lakukan. Kalau itu berupa kebaikan. Sebaliknya kalau itu berupa kejelekan, harus diingat supaya kita tobat, supaya kita tidak mengulang dia jadi soal. Itu setan itu tidak akan hidup sebelum kita mengingat-ingat terus, sehingga akhirnya timbul dalam hatinya, ini gara-gara saya. Bapak Ibu yang saya muliakan, memang sungguh berat jihad melawan setan. Setan itu ya minal jin nanti mana masalahnya itu ada setan yang tidak nampak, ada setan yang kita. Jadi jangan sepelekan setan. Mari kita jihad melawan setan. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baik silakan. Ya Bapak Ibu, ada yang lain? Ya memang ya ini saya juga mau berbicara sabar. Sabar kalau di musibah itu kan sabar itu biasa ya. Tapi manakala ketika musibah kita bersyukur, akan tinggi musibah kita bersyukur itu gimana? Allah. Jadi ulama berbeda pendapat memang antara lebih utama atau mulia mana antara syukur dengan sabar. Jadi ini ada perbedaan pendapat. Maka di garis bawahi, ditengahi bahwa syukur itu menjadi praktek yang luar biasa, sabar juga menjadi praktek yang luar biasa. Tinggal bagaimana tadi, kembali lagi bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana cara kita bersabar. Bersyukur dengan ziyadatul khair, bertambahnya ibadah-ibadah kita. Bersabar dengan kita bertambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu begitu kita dapat musibah, maka takaran sabar kita ada di mana? Begitu dapat musibah, takaran sabar kita bisa dicirikan jemaah pada ucapan yang pertama. Maka ketika kita jatuh misalnya, ucapan pertama kita ingat pada Allah, mudah-mudahan itu memang sabar kita yang luar biasa. Begitu kita dapat musibah, misalnya na'udzubillah, rumah kita kebakaran, tiba-tiba yang kita ucap pertama adalah karena kesalahan seorang, misalnya gara-gara nggak matiin kompor dan seterusnya, maka itu wujud sabar kita juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka praktek sabar itu adalah praktek pada apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan muncul pertama kali dalam diri kita. Ya, jadi memang ini berbeda pendapat. Lebih mulia mana antara syukur dengan sabar? Maka ulama yang mendapat sabar lebih
utama daripada syukur, ada yang pendapat juga syukur lebih utama daripada sabar. Maka tentunya dua-duanya kata baginda kata Nabi SAW jadi ciri seorang mukmin. Yang tadi sudah dikatakan dalam hadis Muslim, walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan dua sifat ini enggak pernah bisa kita temuin. Ini Pak ya. Ini catatan dari Nabi kita SAW. Enggak pernah akan ada dua sifat ini li ahadin illa lil mu'min, kecuali pada orang yang beriman. Jadi kita bisa nakar diri kita juga sebenarnya. Kalau kita masih sering gak sabar, berarti kita barangkali belum termasuk kategori iman menurut baginda kita Nabi SAW. Kalau kita jarang bersyukur juga barangkali begitu. Karena dua sifat ini dua sifat yang luar biasa. Sekali lagi, li ahadin illa lil mu'min, dan tidak dimiliki oleh siapapun kecuali dia memang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa gampang ya Bu ya. Kayak saya juga bisa nakar diri saya, masih kadang-kadang suka marah-marah gitu. Kisah siapa tuh? Umar ya? Umar ya Bu? Umar siapa? Ada sahabat yang ingin mengadu pada Umar karena istrinya galak di rumah. Tiba-tiba datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, begitu sampai depan rumah, ternyata Umar lagi dimarahin sama istrinya. Tapi apa sikap Umar? Diam aja, dengerin aja. Kan perempuan yang begitu ya. Satu hari berapa aja? 70.000 kata. Bener itu. Jadi kalau siang masih 10.000, sore baru 50.000, siap-siap bapak-bapak. Malam masih ada jatah 20.000. 70.000 atau 7.000 gitu ya, lupa. Jadi kalau misalnya 7.000, pagi masih 1.000, sore 3.000, menjelang maghrib 5.000, siap-siap sampai isya masih ada 2.000 kata. Maka ini praktek sabar yang luar biasa, mendengarkan aja istrinya marah-marah. Maka kemudian itu yang dicontoh oleh sahabat, bersabar-sabar ketika istri marah-marah. Gitu Pak insyaallah. Oh iya. Mana lagi 100.000. Selesai. Besok baru terus tuh. Oke, cukup ya Bapak Ibu semua pagi ini. Kita mudah-mudahan menambah mari kita. Oh, masih ada pertanyaan? Maaf ya Ibu. Ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngomong yang diterima Ustaz. Saya mau bertanya, menurut Ustaz ya tentang godaan syaitan. Kira-kira mana yang terkuat? Syaitan itu menggoda ahli alim, orang ahli alim atau orang ahli ibadah. Menurut Ustaz, syaitan itu lebih mudah menggoda orang ahli alim atau orang ahli ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya ahli ilmu gitu ya, ahli ilmu dengan ahli ibadah. Kalau yang tadi sudah kita contohkan adalah setan itu begitu sulit menggoda orang yang ikhlas daripada orang yang ahli ibadah. Karena tadi balik lagi, praktek ibadah kita gampang banget dibisikin setan. Bahkan kata ulama, kita harus hati-hati sejak kita pingin melakukan ibadah sampai tadi kata Pak Haji di penghujung usia kita. Boleh jadi sejak kita amal besok setahun, 2 tahun, 10 tahun masih aman. Begitu di penghujungnya kemudian kita ungkit-ungkit, hangus ibadah kita.
Maka seorang yang ikhlas tadi lebih sulit digoda setan. Seorang yang mukhlis, yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jauh lebih sulit digoda syaitan. Tapi seorang ahli ibadah atau seorang ahli ilmu, tentu seorang ahli ilmu mengetahui bagaimana cara beribadah. Ya. Orang yang paham ilmunya tahu bagaimana cara ibadahnya, juga tahu bagaimana cara menangkal syaitan-syaitannya. Makanya di antara caranya pernah disampaikan oleh ulama adalah di antaranya adalah awali amalan kita dengan istighfar dan akhiri amalan kita dengan istighfar. Semoga dengan itu kita terhindar daripada godaan-godaan syaitan. Memang berat, tidak? Perkara ikhlas itu berat. Karena dia harus bertahan sampai di penghujungnya. Tadi dicontohin Pak Haji yang gampang kayak gitu kira-kira. Begitu kita tua, begitu ternyata digodain sama setan, ini masjid gara-gara lo nih dulu. Semua kan lo nih. Udah beres, kita amal, kita angus. Begitu juga ibadah yang lain. Maka perkara hati memang perkara yang perlu kita hati-hati, perlu kita perhatikan. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita ta'awuz sebelum baca Al-Qur'an? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, supaya kita terhindar dari godaan syaitan. Bahkan ada yang namanya hamun ya. Hamun kalau salah. Rasa kekhawatiran kita yang berlebihan, kita takut suatu saat begini begitu, padahal yang memiliki masa depan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu nggak perlu kita khawatirkan. Tapi itu yang dibisikin setan setiap hari pada kita. Waswasil khannas, ketakutan yang menyelimuti hati kita. Aduh, besok gimana ini ya? Besok tagihan datang, ntar ada debt collector, ntar ada matel di jalanan. Enggak ada. Itu yang dibisikin setan. Maka kata ulama, baca begitu muncul itu, baca ta'awuz sampai hati kita tenang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena saya pernah kadang-kadang ngalamin kayak gitu, kekhawatiran yang berlebihan dalam kehidupan kita, barangkali kita suka ngalamin, terutama begitu jatuh tempo ya. Biasa pada tagihan motor ini, duit masih 200.000, udah khawatir pasti ada, maka bentengi diri kita cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan seterusnya, karena Allah yang Maha mengatur segala kehidupan kita. Oh ya, maaf buat penutup tadi kelewat terlupa. Jadi di antara wujud syukur dan sabar kita itu hadiahnya adalah surga. Dan kehidupan kita isinya kesenangan dan kesusahan. Di antara kita ada yang dibilang kaya karena ada yang miskin, di antara kita ada yang dibilang miskin karena ada yang kaya. Maka baginda kita Nabi SAW mengisahkan pada kita kelak Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang yang sangat susah selama hidupnya, sengsara sejak lahir sampai meninggal. Barangkali kalau kita deskripsikan nggak pernah senyum gitu ya, ininya mengkerut karena sejak lahir sampai meninggal susah. Diambil seorang yang sejak lahir sampai meninggalnya selama hidupnya ini susah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dicelupkan ke dalam surga sebentaran doang. Celupkan sebentar ya Pak? Gitu. Sebentaran doang dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu diangkat lagi. Kemudian kata Allah, wahai fulan, ya bani Adam, apakah engkau pernah merasakan kesulitan selama di dunia? Apa kata dia? Wallahi, demi Allah, aku lupa ya. Kayaknya nggak pernah susah. Lupa kesusahan sepanjang tahun di dunia gara-gara dicelupin sebentaran doang ke dalam surga. Begitu sebaliknya Allah mencontohkan kita kelak akan diambil satu orang yang bahagia selama di dunia. Sejak lahir orang tuanya udah kaya raya, sekolah diantar mobil,
sampai tua juga bahagia, nggak pernah namanya susah, nggak pernah ngalamin tagihan sekolah, nggak pernah ngalamin tagihan air. Lalu dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar doang ke dalam neraka. Begitu diangkat ditanya, wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan bahagia di dunia? Wallahi demi Allah, kayaknya saya nggak pernah bahagia di dunia. Gara-gara dicelupin sebentar doang ke dalam neraka. Nah ini maknanya jamaah rahimahullah bahwa kita dalam kehidupan ini kelak tujuan kita hanya jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Adapun kesusahan dan kemudahan, kesedihan dan kesenangan, kekayaan dan kemiskinan, episode kehidupan setiap kita manusia. Maka tadi kita kembali lagi, wujud dari itu semua adalah sikap syukur dan sabar. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Terkait dengan kata ucapan syukur dan sabar, apakah penempatan kata tersebut ditempatkan di mana kalau syukur kita mungkin tempatkan kata-kata kesenangan dan sabar kita kata-kata kesusahan. Tepatnya di mana kira-kira Ustaz? Maksudnya apa ya Pak Ji? Maksudnya Untuk perkataan sabar, sabar ya, kamu mungkin bulan ini belum bisa naik gaji atau masih ada potongan. iya. Sabar, mudah-mudahan besok rezeki ya nih. Iya, iya. Kemudian, alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan bukan istri lagi Pak. Alhamdulillah kita sudah dapat rezeki nih untuk bisa membayar utang-utang kita. Apakah hanya seperti itu saja perbuatannya atau bagaimana? Ya. Jadi praktek sabar itu diantaranya sabar dalam ibadah, sabar dalam menghadapi maksiat, itu diantara praktek sabar. Misalnya lagi di mall kan, anak muda nih, di depan kita ada apa? Ada ada cewek gitu, ada cewek pakai rok mini gitu kan. Kalau kata Ustaz Zainuddin Amjad almarhum kan dilihat dosa, nggak dilihat mubazir gitu. Itu praktek sabar. Jadi praktek sabar ada dalam ibadah, praktek sabar ada dalam menghadapi kemaksiatan. Maka praktek syukur biasanya ada pada kesenangan Pak. Ya, karena biasanya kan gitu kan. Kita bersyukur dapat naik gaji. Kita bersyukur dikasih anak. Maka temannya pasti sabar. Tapi dua-duanya, nah barangkali ini catatannya. Keduanya adalah ujian. Syukur adalah ujian, sabar ujian. Ada yang dikasih anak ujian, nggak dikasih anak ujian. Ada yang dikasih istri ujian, karena sering ngomel-ngomel, nggak dikasih istri ujian. Jomblo ujian, punya istri ujian. Jadi juara kelas, nggak jadi juara kelas, ujian. Hidup kita ini sepanjang kita hidup semuanya ujian. Maka syukur itu biasanya, memang biasanya ada pada kemudahan, kesenangan, isinya adalah kenikmatan. Ya, bagaimana Qarun sudah dicontohkan Allah Subhanahu wa taala buat kita sebagai seorang yang kaya raya, yang kita sering sebut dengan harta karun karena ditenggelamin ke bumi kan. Maka hartanya kita sebut harta karun. Nggak bersyukur dengan kekayaannya, ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Tapi sabarnya Nabiullah Ayub alaihissalam menghadapi penyakit yang bertahun-tahun, akhirnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesembuhan dan dikembalikan semua keluarganya serta kekayaannya. Maka jamaah rahmatullah, sekali lagi dua sifat ini juga ujian. Syukur adalah ujian kita, sabar ujian kita.
Jadi nggak cuma sabar doang, syukur pun jadi ujian kita. Bagaimana kita bisa bersyukur tadi, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berarti wujud syukur naik gaji, bertambah infaknya Pak Haji. Jadi kalau kemarin Pak Wahyu saya nitip 100.000, besok ini 200.000 Pak Haji, kenapa kok nambah? Naik gaji. Nah, ini 300.000 kenapa nambah? Nambah istri, salah. Pak Haji nambah istri. Tapi alhamdulillah kalau istri saya udah siap kok. Istri saya udah siap kabur. Ya, siap Haji. Jadi Pak Haji, ada contoh ya, ada contoh. Di dalam kehidupan itu kan ada baik, ada lebih baik, ada paling baik. Ada baik, ada lebih baik, ada paling baik. Kalau orang bersyukur atas segala nikmat yang diberikan itu biasa, biasa aja. Tapi yang lain itu bersyukur karena diberikan sakit, itu namanya istighfar luar biasa. Jadi yang negatif jadi positif atau baliknya positif jadi negatif itu yang kebalikannya. Ini kan kalau misalnya dikasih uang, alhamdulillah itu biasa. Tapi dikasih ujian yang motor, alhamdulillah ya Allah, saya hilang. Kalau ada itu sudah beres, itu kan. Makanya ada kalimatnya kan, alhamdulillah saya diambil diberikan musibah, dan insya Allah Allah akan menggantinya lebih baik dari itu. Jadi ini contoh Haji dan kawan-kawan bahwa kita hati-hati mengucapkan hal yang seperti itu pada yang sebaliknya, karena itu yang lebih utama. Tapi kadang-kadang itu manusia kita menjadi. Saya kira itu Anda sudah mulai jawab. Kita akhiri. Oke, terima kasih. Kalau saya berkata Bismillahirrahmanirrahim. Wafana ya karim, wafana ya karim, wafana Sallallahu alaihi wasallam. Tanya sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya Rabbi. Saya dulu di rumah sakit. Ya, kalau ini mau. Ya, Oke,